sidang subuh rahimakumullah. Di dalam riwayat sejarah di mana kita melihat, sering mendengar Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit. Jadi kalau orang itu kemudian diuji dengan penyakit, itu juga merupakan ujian. Karena itu hadirin sidang subuh rahimakumullah, penyakit yang tidak sembuh-sembuh pada diri kita atau diri siapapun, itu juga adalah merupakan sebuah ujian, yang mana kala diuji itu dengan penyakit itu, insya Allah Allah mengampuni dosa kita, insya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diuji, sering disakiti. Jadi kalau jadi ustadz disakiti, jangan cengeng. Ustadz dibenci, disakiti, difitnah, ndak salah disalahin, ndak salah kadang dihukum. Itu sudah dari zaman dulu. Nabi Yusuf ndak salah juga masuk penjara. Karena itu janganlah menganggap setiap orang yang kemudian diuji lalu kemudian kita menganggap itu adalah merupakan sebuah azab dari Allah. Karena justru Nabi Yusuf setelah di penjara itulah, disitulah Allah menggembleng beliau sehingga kemudian beliau menjadi orang ahli. Jadi hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, ada ahli yang dari belajar, ada ahli yang dari laduni. Nabi Yusuf menjadi ahli ekonomi itu tidak kuliah. Dia menjadi ahli ekonomi. Dia adalah orang yang pertama kali mencetuskan ekonomi kerakyatan. Dia adalah orang yang pertama kali membebaskan negeri Mesir dari bencana kelaparan yang akan menimpa, sehingga kemudian di negeri-negeri lain itu terjadi bencana kelaparan. Beliaulah orang yang pertama. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, cobaan para nabi itu lebih dahsyat daripada cobaan kepada kita. Jadi kalau kita itu masih ya kelas anak TK. Jadi kalau kelas anak TK tapi berat ya. Ujian itu memang berat. Karena itu kita mohon kepada Allah semoga kita bisa menghadapi segala ujian di dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita kelak itu akan bisa menerima pahala dari Allah dan kita lulus terhadap ujian-ujiannya. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, kembali kepada inna min asyaddin nas bala'an anbiya thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum thumma alladhi yalunahum. Sebagian manusia yang paling dahsyat ujiannya, cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh, dan juga orang-orang yang kemudian mengikutinya. Hadirin sidang subuh rahimakumullah. Jadi ternyata manusia hidup di dunia ini tidak ada yang lepas dari ujian. Siapapun dia, apakah dia ulama, apakah dia itu orang biasa, orang awam, ataukah dia itu sebagai penguasa, semuanya tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kenapa ulama, habaib, sayyid sedang diuji oleh Allah? Kita bantu doa. Jadi jangan kita diam saja manakala ada saudara kita yang sedang diuji. Apakah dia ustadz, apakah dia ulama, apakah dia tuan guru, apakah dia habaib, apakah dia muballigh. Karena itu kita doakan Allahumma khfad wasallim ulama'ana ulaman amilin wal mukhlasin min syarri khalqika ajma'in. Ya Allah, jaga lindungi ulama-ana, ulama-ulama kita,
habibana, habib-habib kita, ulama al-amilin, ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya itu pasti tidak disukai dan pasti dibenci oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam akan maju. Min syarri khalqika ajmain, dari semua makhlukmu. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Karena itu kembali kepada ujian. Orang kaya akan diuji dengan kekayaannya. Ini banyak yang tidak lulus manusia diuji dengan kekayaan. Banyak orang yang lulus yang ketika diuji dengan kesusahan. Beda. Jadi manakala orang itu diuji dengan kekayaan, itu dia tidak merasa bahwa dia sedang diuji. Karena banyaknya harta, apalagi hartanya diperoleh dari cara-cara yang tidak baik, maka dia lebih banyak menuju ke tempat-tempat maksiat. Jadi yang banyak menuju ke tempat maksiat itu orang kaya. Orang miskin juga ada. Orang miskin ada, cuma lebih banyak orang kaya. Betul. Bahkan untuk berzina bayar 50 juta dia mau. Orang kaya. Bahkan dulu tenar bayar 80 juta mau. Untuk berzina bayar 80 juta mau. 50 juta mau. Bayangkan. Tapi kalau orang-orang fakir diuji dengan kefakiran, insya Allah lulus. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kalau kita ini memang potongannya potongan diuji dengan kefakiran. Kita ini lebih banyak diuji dengan ujian kesusahan ekonomi. Jadi ya karena itu alhamdulillah lebih banyak lulusnya ketimbang gagalnya. Alhamdulillah. Nah, salah satu contoh orang yang diuji dengan kekayaannya tidak lulus, Allah menceritakan di dalam Al-Quran Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabaghu alaihi. Qarun dulu ada yang mengatakan bahwa dia itu anaknya paman Nabi Musa. Di dalam tafsir Kemenak yang disebut Qarun itu adalah anak dari paman Nabi Musa. Dia kaya raya. Bahkan dalam satu riwayat dia itu kunci gudangnya itu diangkut oleh onta itu tidak kuat, cukup satu onta. Ada beberapa onta yang membawa kunci gudang. Bayangkan, itu hartanya itu kalau bangsa sekarang itu konglomerat yang cuma berapa orang itu. Nah, jadi ini fakta dan kisah yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dikisahkan lagi kepada umatnya agar untuk diambil pelajaran. Jangan sampai kita kaya lalu seperti Qarun. Nah, tatkala kemudian Qarun itu menjadi orang kaya konglomerat, lalu kemudian diingatkan oleh kaumnya, idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Qarun, la tafrah. Jangan bangga, jangan sombong kamu. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak suka terhadap orang-orang sombong. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Apa jawab Qarun? Qarun orang kaya diingatkan jangan sombong. Kamu jangan sombong, kamu jangan sombong. Qarun membalas, qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Aku ini kaya semata-mata karena ilmuku. Nah, ini.
Jadi kalau ada orang nanti kaya, saya itu sukses karena saya pinter, saya itu sukses karena ilmu saya itu memang langka di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa orang ini sombong karena kepintarannya. Padahal orang pintar itu memiliki ilmu itu karunia Allah. Karena itu Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam mengatakan min alamatil i'tibar alal amali nuqsanir roja. Jadi salah satu tanda orang yang membanggakan amal, membanggakan kepintaran, lupa karena karunia Allah, itu mendewakan akal, itu adalah termasuk orang-orang kapitalis. Orang kapitalis, orang ateis, kalau dia berhasil itu dia bilang bahwa ini sukses karena aku pintar, aku sukses karena aku memiliki ilmu. Dia tidak disangkut pautkan sedikit pun kepada intervensi atau izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Jadi kesuksesan seseorang dalam bidang harta, dalam bidang kesuksesan duniawi materi, sering kemudian orang menganggap bahwa itu adalah bukan keberhasilan dirinya. Ini yang kemudian oleh Syekh Ibnu Athaillah disebutkan orang yang begini ini adalah orang yang lupa kepada Allah. Bahwa kita pintar, kita memiliki ilmu, kita menjadi sukses itu karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa? Kemudian Syekh Ibnu Athaillah kemudian membandingkan kesuksesan Qarun dengan kesuksesan Nabi Sulaiman yang menjadi penguasa, yang menjadi orang yang terkaya, yang memiliki kekuasaan besar. Ketika dia itu kemudian sukses, Nabi Sulaiman tidak mengatakan ini karena kepintaranku, ini karena kesuksesanku, ini karena aku kekuatanku, tapi Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia Allah yang diberikan kepadaku, alhamdulillah. Ini hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Inilah karunia yang Allah berikan kepadaku untuk apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur kepada nikmat yang Allah berikan. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia mensyukuri dirinya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Andaikan dia tidak bersyukur, wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah, sesungguhnya Allah maha kaya dan maha mulia. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Kita masuk ke kisah Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf ini